Tiga kontestan yang paling menderita pada BRI Liga 1 2023-2024. Persaingan ketat yang tersaji pada BRI Liga 1 2023-2024 memaksa sejumlah tim bertumbangan. Ada beberapa kontestan yang harus gigit jari karena selalu menderita kekalahan sepanjang musim ini. Setidaknya ada 3 kontestan yang memiliki catatan terburuk hingga pekan ke-23 BRI Liga 1 musim ini. Ada sejumlah faktor yang membuat deretan klub tersebut terus-menerus menelan hasil buruk dalam setiap pekannya. Bahkan 1 dari 18 tim peserta harus menjadi penghuni tetap di zona merah. Sejak awal musim hingga berakhirnya pekan ke-23, klub tersebut selalu gagal beranjak untuk mengangkat posisinya dari zona degradasi. Bukan tidak mungkin 3 kontestan dengan nasib paling merana ini bakal turun kasta pada musim depan apabila tak berhasil memperbaiki performanya di BRI Liga 1 2023-2024. Berikut 3 tim tersebut. Arema FC, satu di antara kontestan yang nasibnya paling merana di BRI Liga 1 2023-2024 adalah Arema FC. Tim beralias Singo Edan tersebut menghabiskan nyaris seluruh waktunya di posisi degradasi alias peringkat 3 terbawah. Torehan tersebut tak terlepas dari catatan tanpa kemenangan yang diraih Arema dalam 9 pertandingan pertamanya di musim ini. Mereka sempat bangkit saat menumbangkan Persikabo dengan skor 1-0 dan Bayangkara FC dengan skor 2-0. Sejatinya Arema FC memiliki sosok penyerang yang paling produktif pada musim ini. Dia adalah Gustavo Almeida yang sukses menyumbangkan 14 gol dari 16 pertandingan. Sayangnya striker asal Brazil itu dibajak Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim. Upaya anak asuh Fernando Valente tersebut untuk keluar dari zona degradasi masih belum mampu memperbaiki catatan pertahanannya. Arema menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak kedua karena kemasukan 40 gol dari 23 laga. Persikabo 1973. Penampilan angin-anginan juga diperlihatkan Persikabo 1973. Inkonsistensi membuat mereka terus-menerus tersungkur pada musim ini. Hasilnya kini mereka terjerat di area zona merah. Dari 23 pertandingan, Laskar Pajajaran baru meraih 3 kemenangan, sisanya mereka mengamankan 7 hasil imbang, serta menelan 13 kali kekalahan. Dia menjadi jumlah kekalahan terbanyak di BRI Liga 1 2023-2024. Hasilnya, Persikabo 1973 saat ini masih menduduki peringkat ke-17 dengan koleksi 16 poin. Upaya anak asuh Aji Santoso tersebut untuk meninggalkan zona merah pada putaran kedua BRI Liga 1 juga masih terkendala. Dari 5 pertandingan terakhir, mereka selalu gagal meraih 3 poin. Satu di antara catatan terburuk Laskar Pajajaran ialah menjadi tim dengan jumlah kebobolan tertinggi karena sudah kemasukan 44 gol. Bayangkara FC. Nasib Bayangkara FC masih juga belum memperlihatkan perbaikan yang berarti setelah bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Deretan pemain berkualitas yang direkrut tak kunjung memberikan dampak signifikan. Sebelumnya The Guardian hanya bisa menang 1 kali saja pada putaran kedua. Sisanya mereka mengalami 12 kekalahan dan 4 imbang. Catatan inilah yang membuat Bayangkara FC tak pernah beranjak dari zona merah. Memasuki putaran kedua, mereka masih harus melewati 5 pertandingan awal dengan hasil imbang secara beruntun, hingga akhirnya mampu menang pada pekan ke-23 saat mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-0. Saat ini, anak asuh Mario Gomez tersebut masih tersungkur di dasar klasemen Liga 1. Mereka terpaut 10 poin dari Persis Solo yang berada di batas atas zona degradasi. Satu di antaranya, kendalanya ialah karena mereka jadi tim dengan produktivitas gol terendah
di BRI Liga 1 2023-2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik 8 peringkat andai kalahkan Irak di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masih mempersiapkan Piala Asia 2023. Anak asuh Sinteyong akan mengalami kenaikan drastis jika meraih kemenangan lawan Irak. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung satu grup bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Menghadapi lawan-lawan kuat, Sinteyong mempersiapkan anak asuhnya dengan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Hal ini demi hasil terbaik di Piala Asia 2023 dan demi lolos ke babak 16 besar. Bukan hanya itu, jika Timnas Indonesia meraih banyak kemenangan, maka skuad Garuda berpotensi melesat di ranking FIFA. Misalkan jika memang di laga pertama melawan Irak saja, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik 8 tingkat. Bagaimana hitung-hitungannya ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, imbang, atau kalah dari Irak? Saat ini Timnas Indonesia mengkoleksi 1064,01 poin dan bertengger di urutan ke-146 dunia. Andai mengalahkan Irak, maka poin Timnas Indonesia akan semakin banyak, terlebih perbedaan ranking kedua tim juga terbilang jauh. Kemenangan dari Irak akan memberikan anak asuh Sinteyong tambahan poin sebesar 26,64 poin. Artinya dengan ini poin Asnawi Mangkualam CS totalnya mencapai 1090,65. Maka dari itu Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 138. Syarat tambahan adalah tim-tim lain di atas Timnas Indonesia tidak meraih kemenangan. Sedangkan andai berakhir imbang, tim besutan Sinteyong juga masih mendapatkan poin positif. Skuad Garuda bakal ketambahan poin 9,14, artinya totalnya bisa mencapai 1073,15. Oleh karena itu ranking FIFA tim Merah Putih bisa naik 4 tangga saja. Akan tetapi jika mengalami kekalahan, maka siap-siap ranking FIFA Timnas Indonesia turun. Hal itu karena skuad Garuda akan berkurang poin minus 8,36. Jika ditotal maka Timnas Indonesia mengkoleksi 1055,65 dan bakal tergelincir satu tangga. Adapun Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan yang buruk ketika melawan Irak. Terakhir kala keduanya bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jordi Amat dan kawan-kawan dihajar habis-habisan. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 1-5 atas Irak saat bertandang ke Basra International Stadium. Selain itu, melansir dari data 11 versus 11, Timnas Indonesia juga belum pernah menang ketika melawan Irak. Total 7 kali skuad Garuda melawan Irak di ajang internasional. Hasilnya adalah 6 kekalahan dan 1 kali imbang. Bahkan hasil imbang itu terjadi saat lama sekali ketika kualifikasi Piala Dunia yang terjadi pada tahun 1973. Saat itu Timnas Indonesia mampu menahan imbang Irak dengan skor 1-1 pada 16 Maret 1973. Kini Timnas Indonesia mengupayakan balas dendam di bawah bayang-bayang rekor pertemuan buruk melawan Irak. Sinteyong pun terus menggembleng anak asuhnya baik dalam fisik dan taktik di TC Turki. Juru taktik asal Korea Selatan ini juga menggelar laga uji coba melawan Libya dan Iran.